Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan materi tentang teknik analisis pasar dan pemasaran dalam mata kuliah studi kelayakan bisnis. Tertuju kepada mahasiswa-mahasiswi saya ya, di SD Pertiba Pangkal Pinang yang mengambil mata kuliah studi kelayakan bisnis. Video pembelajaran ini dibuat untuk kelengkapan dari pembelajaran daring ya, terutama materinya memuat materi kedua tentang analisis pasar dan pemasaran. Pada kesempatan ini ya, saya akan menyampaikan materi teknik analisis pasar dalam studi kelayakan bisnis. Dalam analisis pasar dan pemasaran ini ya, sebelum kita membuat laporan studi kelayakan bisnis, ya, terutama penyiapan data untuk mengetahui daripada aspek pasar ini ada tidaknya pasar. Nah, jadi sebelum kita membuka usaha, ya pasti kita menganalisis ada tidaknya pasar, terutama potensi pasar terhadap produk yang akan kita produksi dan usaha yang akan kita buat. Kemudian seberapa besarnya pasar yang ada. Jadi ada tidaknya pasar, kemudian besarnya pangsa pasar ini yang perlu kita teliti ya. Ketika pangsa pasarnya, market share-nya memenuhi syarat, maka visibilitas daripada aspek pasar bisa dikatakan visible atau layak. Kemudian potensi pasar, ya. Jadi dari pasar yang market share ini ya potensinya berapa persen ya, yang bisa untuk membeli produk yang kita pasarkan. Kemudian tingkat persaingan yang ada. Tingkat persaingan yang ada ini juga perlu diteliti ya, dalam kesiapan pembuatan laporan studi kelayakan bisnis. Pertama-tama ya, kita masuk ke pengantar di sini. Pengertian pasar dan pemasaran. Nah, tempat bertemunya penjual dan pembeli untuk melakukan transaksi. Nah, ini adalah pengertian secara klasiknya tentang pasar. Kemudian himpunan pembeli nyata dan pembeli potensial ya, atas suatu produk. Kemudian istilah sekarang itu adalah mekanisme yang terjadi antara pembeli dan penjual atau tempat pertemuan antara kekuatan permintaan dan penawaran. Kemudian permintaan itu adalah jumlah barang jasa yang diminta konsumen pada berbagai tingkat harga pada suatu waktu tertentu. Ini kalau permintaan. Penawaran itu jumlah barang atau jasa yang ditawarkan produsen pada berbagai tingkat harga pada suatu waktu tertentu. Jadi antara permintaan dengan penawaran ini adalah ketemunya adalah titik keseimbangan, ya, equilibrium. Jadi tempat bertemunya terjadinya mekanisme daripada pasar. Kemudian secara pengertiannya, pasar pemasaran itu satu proses sosial yang memberikan kepada individu dan kelompok yang mereka butuhkan dan inginkan dengan menciptakan, mempertukar ya, produk nilai dengan individu kelompok yang lainnya. Artinya suatu proses sosial ini, pemasaran itu mencakup secara komprehensif ya, dari seluruh perencanaan produk sampai dengan bagaimana tanggapan konsumen itu terhadap produk yang kita jual atau yang kita pasarkan. Kemudian yang berikutnya ya adalah jenis pasar. Ini pasar persaingan sempurna, suatu pasar di mana terdapat sejumlah besar penjual dan pembeli sehingga tindakan penjual secara individu tidak dapat mempengaruhi harga pasar. Kemudian adalah pasar persaingan monopolistik. Suatu pasar di mana terdapat banyak penjual atau perusahaan dan memiliki ukuran yang relatif sama besarnya. Produk yang dihasilkan berbeda coraknya dan mempunyai sedikit kekuatan untuk menguasai pasar. Kemudian
Pasar oligopoli, ini sebuah struktur pasar yang hanya terdapat sedikit penjual. Barang yang dihasilkan adalah barang standar. Kemudian pasar monopoli, ini struktur pasar di mana hanya terdapat satu penjual saja. Jadi hanya penjual, misalnya listrik oleh PLN, ya kan? Kemudian minyak, ya, ataupun bensin, ya, itu Pertamina. Nah, ini adalah bentuk daripada pasar monopoli. Jadi di dalam membuka usaha terkait dengan laporan studi kelayakan bisnis, kita harus bisa memetakan, ya, potensi pasar kita itu nantinya, produk kita itu masuk pasar yang mana? Pasar persaingan sempurna, monopolistik, oligopoli, atau pasar oli. Berikutnya kawan-kawan tadi, ya, ini setelah jenis pasar, kita harus memahami tentang STP, ya, strategi targeting dan positioning. Segmentasi pasar ini adalah membagi pasar menjadi beberapa kelompok pembeli yang berbeda, yang mungkin memerlukan produk atau marketing yang berbeda pula. Jadi kita harus bisa mensegmentasi daripada produk kita itu, ya, terbagi menjadi beberapa segmen pasar. Kemudian setelah melakukan segmentasi, kita harus menetapkan pasar sasaran kita, ya, terkait dengan mengevaluasi keaktifan setiap segmen, kemudian memilih salah satu dari segmen pasar atau lebih yang dilayani. Jadi kita harus spesialisasi daripada segmen atau pasar sasarannya yang mana yang nantinya akan potensi untuk membeli, mengkonsumsi, menggunakan produk kita. Kemudian posisi pasar. Jadi dari pasar sasaran itu menentukan posisi yang kompetitif untuk produk suatu pasar. Jadi posisi produk kita nantinya setelah di pasar, ya, kita tahu posisi produk kita itu di mana arahnya, seperti itu, ya. Sehingga ini bermanfaat bagi kita, ya, untuk memetakan produk kita itu pada posisi apa, ya, di atas, bawah, atau di mana. Kemudian fokus evaluasi aspek pemasaran ini, ya, terbagi menjadi kegiatan tiga besar, ya, tiga kegiatan besar. Yang pertama adalah segmen, target, dan positioning produk yang seperti saya jelaskan tadi. Kemudian perlu kita menganalisis kajian untuk mengetahui hal-hal sikap dari konsumen potensial, sikap, perilaku, dan kepuasan. Jadi kita juga perlu observasi, ya, ke calon-calon konsumen di masyarakat, ya, di mana tempat usaha yang akan kita dirikan nantinya. Sehingga kita bisa melihat perihal sikap dan perilaku daripada calon konsumen kita. Kemudian menentukan strategi, kebijakan, dan program-program pemasaran terkait dengan program promosi, kemudian produk, ya, kemudian juga kebijakan-kebijakan terkait dengan strategi promosi lainnya yang diterapkan oleh perusahaan. Kemudian pemasaran tujuan perusahaan ini rata-rata untuk memasarkan produknya, ya, untuk meningkatkan penjualan dan laba. Kemudian untuk menguasai pasar, untuk mengurangi saingan, menaikkan prestasi produk tertentu di pasaran, dan untuk memenuhi permintaan. Jadi tujuan perusahaan dalam aspek pemasaran ini rata-rata ya seperti ini, meningkatkan penjualan, laba, pasar, mengurangi saingan, prestasinya meningkat, produknya di masyarakat. Bila perlu produknya itu booming di masyarakat, ya. Dan juga laris, ya. Artinya untuk bisa memenuhi permintaan pasar. Kemudian secara umumnya yang terlebih perinci, ya, tujuan suatu produk itu, ya, dipasarkan adalah maksimumkan konsumsi, kepuasan, pilihan dan ragam produk, mutu hidup produk, penjualan barang dan jasa, kemudian menguasai pasar dan menghadapi pesaing, memenuhi kebutuhan akan suatu produk maupun jasa, memenuhi keinginan para pelanggan akan suatu produk atau jasa. Nah, ini untuk tujuan daripada pemasaran suatu produk. Kemudian dalam menyusun SKB ini yang harus teliti juga adalah permintaan pasar, selera konsumen. Jadi selera konsumen tadi sikap, perilaku, selera konsumen, tesnya, ya. Kemudian tingkah laku konsumen, ya, juga dianalisis, ya, tingkah lakunya bagaimana. Ya. Kemudian kemampuan konsumennya bagaimana. Apakah konsumennya di daerah tempat usaha mau didirikan ini adalah konsumen menengah ke bawah, ya, menengah ke atas, atau orang-orang
orang kaya, itu. Kemudian siapa yang menjadi konsumen terhadap produk yang dihasilkan? Nah, ini harus kita teliti juga. Kemudian analisis persaingan. Jadi dalam studi kelayakan bisnis juga kita harus masukkan analisis persaingan. Yang pertama adalah kita harus mengidentifikasi siapa pesaing daripada produk kita. Pertama produk yang sejenis ya, produk yang sejenis dengan produk kita. Kemudian setelah menentukan identifikasi banyak pesaing, baru kita menentukan sasaran pesaing. Apa sasaran daripada pesaing ya. Kemudian juga mengidentifikasi strategi pesaing. Di sasaran pesaing itu misalnya pasar yang mana, ya, segmentasi yang mana, kemudian strategi mereka juga dipelajari oleh kita. Berbagai macam cara, ataunya dengan melakukan apa namanya survei, ya, ataupun dengan story, ya, dalam arti misalnya kita menjadi konsumen pada produk perusahaan pesaing, ya. Kemudian juga mengestimasi pola reaksi pesaing. Nah, kemudian baru kita memilihkan pesaing daripada produk kita. Siapa ya, produk apa dan siapa dan seberapa besar pesaing itu ya bisa bersaing dengan produk kita. Kemudian strategi persaingan menurut Generic Porter di mana dalam tabel ini ya sebelah kirinya adalah lingkup perusahaan ya persaingan. Kemudian keunggulan kompetitif ya, di mana lingkup persaingan luas ini adalah kepemimpinan pada biaya dan diferensiasi produk. Kemudian kalau lingkup persaingannya sempit, jadi hanya fokus aja pada biaya dan fokus saja pada diferensiasi. Jadi ini untuk meningkatkan keunggulan kompetitif atau competitive advantage. Kemudian juga ada juga strategi marketing mix ya. Di dalam studi kelayakan juga, si tim studi kelayakan juga harus menetapkan strategi marketing. Yang pertama adalah bagaimana produknya, kualitas, kemudian struktur, komposisi, packagingnya, ya, dan sebagainya. Kemudian kebijakan harganya bagaimana? Harganya misalnya standar dengan harga pasar, di bawah harga pasar, ya, dan sebagainya. Kemudian kebijakan lokasi dan distribusi. Nah, distribusinya prosesnya bagaimana? Apakah langsung menyentuh konsumen ataupun melalui perantara-perantara distribusi. Nah, dan rantai distribusinya ini supaya produknya tepat sasaran kepada konsumen yang pas. Kemudian kebijakan promosi, ya, kebijakan promosi yang efektif sehingga biaya promosinya lebih rendah tapi terjangkauan ya daripada promosi ini tepat sasaran juga, artinya sasarannya sesuai dengan segmentasi yang ditargetkan di dalam promosi. Kemudian kebijakan marketing research, ini adalah kebijakan daripada perusahaan, bagaimana riset-riset untuk pemasaran produk pada perusahaan. Nah, berikutnya adalah di dalam studi kelayakan kita harus membuat market space dan market share-nya. Ya. Market space ini adalah peluang pasar atau market potensial yang dimanfaatkan oleh berbagai perusahaan dan dapat terjadi bila demand lebih besar daripada supply. Jadi market space ini adalah peluang pasar keseluruhan pasar pada suatu masyarakat konsumen. Jadi artinya peluang pasar ini yang untuk produk A misalnya ya, peluang pasarnya 100% ya. Misalnya yang memperoleh peluang pasar untuk produk A tadi adalah misalnya artinya yang produsennya itu adalah 10 perusahaan, berarti 10. Nah, kita masuk ke market share. Kemudian market share ini bagian yang dapat diambil oleh gagasan utama usaha proyek yang direncanakan. Semakin banyak perusahaan, maka market share-nya semakin kecil. Market share inilah market space tadi, keseluruhan pasar dari banyak perusahaan tadi itu dibagi dengan banyaknya perusahaan. Makin banyak perusahaan, market share-nya semakin sedikit. Jadi makin banyak saingan, market share-nya semakin sedikit. Kalau semakin ini ya, semakin sedikit perusahaan saingannya, maka market share-nya semakin besar. Kalau nggak ada pesaingnya, sudah pasti monopoli jadinya cuma satu yang kuat. Kemudian dalam studi kelayakan juga kita harus memuatkan strategi produk life cycle. Nah,
Ini contohnya pada grafik volume penjualan ya, kemudian ini adalah garis kurva tingkat keuntungan, kemudian ini adalah garis kurva tingkat daripada penjualannya ya, atau omset pertumbuhannya. Kemudian pada tahap pertama perkenalan biasanya suatu produk itu eh, masih mulai dikenalkan kepada masyarakat konsumen atau masih launching ya. Kemudian bisa tahun berikutnya adalah tahap pertumbuhan produk atau growth ya. Biasanya memang tahap-tahap ini harus banyak strategi juga ya, promosi yang gencar ya. Kemudian tahap kedewasaan, promosinya juga harus lebih gencar juga ya kan. Kemudian tapi sudah mulai banyak keuntungan-keuntungan, artinya sudah mulai BEP seperti itu ya. Kemudian tahap penurunan di mana kondisi produk itu sudah jenuh di pasaran ataupun banyak pesaing dan juga sebagainya. Biasanya tahap penurunan ini adalah indikatornya adalah omsetnya turun, kemudian keuntungannya juga tuh turun. Jadi puncaknya dalam PLC ini produk life cycle ini adalah pada tahap kedewasaan atau maturity ini ya. Jadi strategi PLC ini harus dibuat dalam setiap tahapan ini supaya produk yang dibuat perusahaan ya itu eksis ya di pasaran. Apakah strateginya meningkatkan kualitas produk ya, volume produk atau diferensiasi produk ya, sehingga produknya tetap eksis di pasar. Baik, Mas Maswi yang kami banggakan ya, pada kesempatan materi